Jika diibaratkan sebuah roda, siklus perputaran timnas Argentina saat ini tengah berada di puncak performa. Bagaimana tidak? Dalam beberapa tahun terakhir, tim Tenggo telah mencatatkan prestasi gemilang. Telah tim senior mereka keluar sebagai kampiun Copa America dan Piala Dunia. Kini pasukan La Albiceleste kelompok usia U17 juga berhasil tembus ke babak semifinal dan masih berpeluang besar untuk terus melaju ke partai puncak seandainya mampu mengatasi perlawanan dari tim Panzer Jerman. Apabila sukses keluar jadi juara, maka ini akan jadi raihan pertama untuk skuad Argentina U17 karena prestasi terbaik mereka cuma berkutat di peringkat ketiga sebanyak 3 kali. Sejak pertama kali event akbar itu digelar secara resmi di tahun 1985 silam. Piala Dunia U17 selalu konsisten mencetak bintang-bintang besar di dalam industri sepak bola. Sepanjang sejarah, nama-nama seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, hingga Ronaldinho. Selayaknya negara-negara lain yang juga punya kultur sepak bola, Argentina turut mencetak talenta-talenta terbaik dunia di ajang tersebut. Juan Sebastian Veron, Carlos Tevez, Javier Mascherano, dan Fernando Redondo adalah beberapa di antaranya. Lantas bagaimana dengan kompetisi tahun ini? Disangka-sangka, tim Tenggo bisa dibilang sukses mengenalkan dua calon pemain masa depan mereka kepada dunia. Ya, kedua pemain tersebut adalah Agustín Roberto dan Claudio Echeverri, yang sama-sama berpredikat sebagai top skor sementara dengan torehan 5 gol. Timnas Argentina selalu punya stok penyerang melimpah, tapi ujung-ujungnya seluruh beban tim selalu dilimpahkan kepada sosok jagoan seperti Diego Maradona dan Lionel Messi. Kita sudah sering mendengar kisah mengenai bagaimana kedua sosok tersebut mampu menggendong seluruh publik Argentina sampai akhirnya bisa menyabet gelar juara dunia. Sebut saja nama penyerang Argentina dari generasi ke generasi, seperti Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, dan juga Lautaro Martinez, yang hebat di level klub tapi malah sering underperform di timnas. Hal ini bisa dilihat dari catatan mereka di beberapa kompetisi yang kurang impresif dan masih kalah dari sosok playmaker seperti Messi. Mungkin striker terakhir Argentina yang benar-benar moncer adalah Gabriel Batistuta di era 90-an silam, di mana jumlah golnya mencapai angka 54 untuk tim Tenggo. Padahal pemain berjuluk Batigol itu mengantongi caps lebih sedikit daripada beberapa nama tadi. Namun biarlah itu menjadi catatan dan trauma di masa lalu bagi La Albiceleste. Kini dengan adanya sosok Agustín Roberto dan Claudio Echeverri, Argentina bisa dibilang punya kekuatan yang lebih merata karena punya playmaker dan striker berkualitas sekaligus. Bahkan Roberto dan Echeverri boleh disebut sebagai the next Batistuta dan Messi karena mereka punya beberapa kesamaan dengan dua legenda Argentina tersebut. Agustín Roberto membawa angin segar ke dalam skuad Argentina. Pasalnya sosok pemain berusia 17 tahun tersebut dipandang sebagai sosok sempurna, hasil dari perpaduan seluruh striker Argentina selama ini, dan merupakan jawaban atas penantian panjang tim Tenggo. Dengan torehan 5 golnya saat ini, Roberto jelas terbukti sebagai pencetak gol ulung, yang punya insting, kecepatan, dan kemampuan olah bola yang begitu luar biasa. Tapi bukan cuma itu saja yang membuatnya jadi sosok spesial. Alasan utamanya ada karena Roberto punya gaya main, kemampuan teknis, dan postur tubuh sempurna. Bahkan Roberto dijuluki sebagai The Giant karena hal tersebut, yang sekilas mengingatkan kita kepada sosok Gabriel Omar Batistuta dulu. Apalagi Argentina jarang sekali punya striker bertubuh jangkung. Bahkan para pemain mereka seperti Aguero, Tevez, dan juga Lautaro tingginya tidak mencapai 180 cm. Sementara itu dari segi mentalitas pun, pemain River Plate itu nampaknya juga sudah sangat matang. Karena dari segi gol yang ia ciptakan, Roberto selalu terlihat tenang dalam menyelesaikan peluang. Striker bernomor 9 ini bahkan juga sempat melakukan tendangan Panenka ketika mengeksekusi penalti. Bahkan teknik tersebut juga jarang digunakan, bahkan oleh para senior sekalipun. Sementara itu, rekan setim Roberto, yakni Claudio Echeverri, telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain top, baik di level klub maupun timnas. Kapten Argentina U17 tersebut bahkan disama-samakan oleh beberapa media dan fans dengan sosok Lionel Messi, dengan menyebutnya sebagai Messi berkaki kanan. Tak heran Echeverri punya andil besar dalam perjalanan Argentina hingga sampai di titik ini, persis seperti apa yang dilakukan La Pulga.
Salah satunya tentu adalah catatan hat-trick sempurna ke gawang Brazil di babak perempat final, yang sekaligus menggenapi gol kelimanya sepanjang kompetisi berlangsung. Performa apiknya tersebut sekaligus menjadi rekor sebagai pemain Argentina pertama yang mencetak 3 gol ke gawang Selecao setelah terakhir kali dilakukan Messi di tahun 2012 silam. Selain itu, baik Messi dan Echeverri juga punya kesamaan dari segi gaya dan posisi bermain, serta postur tubuh yang terlihat kecil tapi punya kemampuan teknis istimewa. Sampai-sampai Echeverri mendapat julukan Diabolito atau si iblis kecil karena hal tersebut. Argentina punya track record bagus dalam hal mempertahankan pemain yang mekar di usia muda. Contoh konkretnya tentu adalah Messi, Aguero, dan Di Maria yang sama-sama melejit di usia belasan tahun dan tetap bisa bertahan dan menjadi bagian penting Argentina di era-era berikutnya. Melihat kehadiran dua sosok berbakat dalam diri Agustin Roberto dan Claudio Echeverri, seluruh publik Argentina jelas menantikan bakal seperti apa kiprah keduanya di masa depan nanti. Apalagi mereka sama-sama bermain untuk River Plate yang membuat chemistry di antara keduanya makin erat. Tak heran jika kita melihat bagaimana permainan mereka berdua bisa sangat padu dalam menjalin kerjasama di level timnas. Semoga saja kita bisa melihat Roberto dan Echeverri memenuhi potensi penuhnya dan menjadi bintang besar dunia. Itulah kisah mengenai Agustin Roberto dan Claudio Echeverri yang digadang-gadang bakal menjadi the next Batistuta dan Lionel Messi.